Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Bersama saya adalah kepala sekolah saya dari SMK Real Informatika. Bisa perkenalkan diri, Bu? Ya, nama saya Sarma Sinaga, saya kepala sekolah SMK Real Informatika Batam. Baik, Ibu Sarma, kita hari ini mau wawancara. Ibu bersedia untuk wawancara? Oke, boleh. Kegiatan kita ini membahas tentang dilema etika, gitu, Bu. Baik, kita mulai saja langsung pertanyaan-pertanyaannya. Ibu paham tidak perbedaan antara mengidentifikasi dilema etik dengan bujukan moral? Oke, udah jelaskan kalau dilema etik itu tadi kan berarti bertentangan hal baik bertentangan dengan hal yang benar dengan yang benar. Itu tadi misalnya mengenai SPP yang memang ada ya anak ini ya, dia mau sekolah tapi orang tuanya tidak punya biaya, sementara aturan di sekolah kan harus wajib bayar SPP gitu ya. Iya, betul. Cuman mau nggak mau karena anak ini kan hak dia untuk belajar itu untuk sekolah itu ada, jadi mau nggak mau kita menerima walaupun terbentrok dengan aturan di sekolah, apalagi kita swasta aturan di yayasan. Terus kalau mengenai bujukan moral ya, iya, betul. Bujukan moral itu kan berarti sudah hal-hal yang memang aturan ya yang sangat ada aturan-aturan tertentu, contohnya anak yang melakukan tindakan kriminal ya. Iya. Dia melakukan tindakan kriminal, contohnya nih pencurian. Aturan kita kan memang tidak boleh kalau misalnya anak ini nih melanggar aturan, mencuri ini biasanya kita akan keluarkan. Betul. Kadang-kadang memang satu sisi itu kita dia kan punya hak untuk sekolah gitu kan, tapi dia melakukan melakukan pelanggaran yang notabene itu biasanya kan aturan itu ada yang strict. Kalau misalnya nih kalau kriminal itu kita langsung mengeluarkan gitu. Ada yang memang kita keluarkan, ada yang memang tetap kita pertahankan. Seperti itu. Mungkin itu yang membedakan ya kalau bujukan moral dengan yang etika ya. Mungkin itu sih Pak. Iya. Kalau kembali ke dilema etik, kalau misalnya ada terjadi nih suatu dilema etik, prosedurnya itu bagaimana kalau di sekolah kita? Oh, kalau di kita itu misalnya nih contohnya nih dilema etik tadi ya, anak itu mau sekolah tapi kendala biaya. Biasanya prosedurnya kita panggil kedua orang tuanya. Artinya ataupun kalau orang tuanya tidak bisa datang, kita kunjungin. Kita kepengen tahu masalahnya itu di mana. Karena gini loh Pak, kadang-kadang orang tua ini ada yang tidak disiplin. Tidak hanya anak yang tidak disiplin sekolah, orang tua itu pun ada yang tidak disiplin dalam pembayaran. Dia mampu, tapi kan dia tidak ada dari dirinya untuk melakukan pembayaran karena memang maunya mungkin free gitu kan. Cuman makanya nanti ketika kita kunjungan visit ke rumah orang tua tersebut, orang tua anak itu, kita jadi tahu kondisinya apa sih. Kalaupun sebenarnya sih kalau orang tua itu memang tidak punya disiplin sih, kita juga tidak bisa anak ini nggak boleh sekolah, nggak boleh karena itu hak anak. Betul sekali. Cuman kita nanti akan buat kayak berupa perjanjian, kesepakatan lah ya, namanya kesepakatan sekolah dengan orang tuanya. Cuman hak anak ini tetap kita buat harus sekolah. Sedangkan Bu, ini selama bertahun-tahun nih kita pasti adalah masalah seperti ini tiap tahun. Yang paling efektif nih menurut Ibu, yang untuk masalah dilema etik ini apa yang paling efektif? Yang paling efektif itu tadi tuh memang pertama itu kita udah tahu nih kasusnya nih, kita kunjungin orang tua. Betul. Kita buat surat perjanjian atau surat surat kesepakatan. Seperti apa? Dia harus misalnya gini, SPP itu kan boleh dicicil. Paling efektif itu kita setiap hari misalnya bayar berapa gitu kita kasih. Jadi karena saya rasa itu lebih efektif. Nggak boleh misalnya nih SPP kita misalnya nih 300.000, dia setiap bulan gitu kan, nggak boleh dia cicil. Itu sangat membantu mereka gitu. Iya. Selama ini kan pasti nih Bu, kita sudah ada yang efektif, ada juga yang kurang efektif. Nah, ada banyak tantangan pastinya. Menurut Ibu, tantangan yang paling sering terjadi atau tantangan paling besar itu apa aja Bu?
Yang pertama satu ya dari pihak kita, karena orang tua ini kan satu tadi kalau kita ketemu tidak disiplin. Kita itu dari internal sih menurut saya, kita tidak kontinu untuk mengingatkan. Oh begitu. Nah, jadi mengingatkan gitu karena mungkin ada faktor dari orang tua ini memang sudah ada tidak disiplin, jadi mau nggak mau kan harus diingatkan. Nah, itu internal kita itu dari sekolah itu yang harus konsisten mengingatkan. Seperti itu. Baik. Sedangkan kalau untuk ini Bu, ketemu masalah nih, apakah ada jadwalnya? Misalnya sebulan sekali kita kumpulkan masalah jadi satu, baru kita melakukan pencarian solusi, atau pada saat terjadi masalah langsung kita cari solusi? Oke. Jadi gini sih Pak, karena kita itu kan di sekolah itu ada wali kelas ya. Kita meminta itu ke wali kelas itu membantu untuk mengingatkan. Terus kita juga ada grup WhatsApp orang tua, kita juga ingatkan. Nanti itu dari keuangan itu ada data tunggakan SPP, karena kita tadi kan contohnya di SPP nih, kita ada data. Terus kemudian itu tidak sebulan sekali, enggak, dalam seminggu itu misalnya udah lewat nih, nanti kita cari nih kenapa, kita tanya dulu wali kelasnya, terus nanti wali kelasnya komunikasi sama orang tuanya, karena kalau dia sampai sebulan itu bisa menumpuk. Betul. Seperti itu. Berarti setiap ada kejadian itu wali kelas akan komunikasikan. Iya. Berarti seperti itu. Sedangkan begini Bu, ada nggak faktor-faktor atau orang deh yang paling penting dalam menangani dilema etik ini, yang membantu Ibu untuk supaya masalah ini tidak menjelimet lah begitu? Oke. Yang pertama kalau untuk kasus SPP itu kan kita ada data keuangan, terus nanti kita libatkan membantu wali kelas. Kalau data yang misalnya kalau tidak berbau dengan SPP itu pastinya semua sih saya libatkan. Ada kurikulum, ada kesiswaan, ada wali kelas, seperti itu. Cuman kita lihat nih ranah-ranah kasusnya apa. Kalau misalnya masalahnya itu misalnya ada etik ini ke mapel, guru mapel gitu. Jadi kita ada tingkatannya. Kalau sampai ke saya itu mungkin yang harus berhubungan sama orang tua. Oh begitu. Berarti berlevel ya Bu, mulai dari misalnya masalahnya dengan guru tersebut, baru ke wali kelas, baru ke waka, baru terakhir kepada Ibu, seperti itu. Ini Bu, sebagai terakhir, kata-kata penutup nih, apa pengalaman yang paling berharga yang Ibu mau sampaikan nih supaya dilema etik ini bisa kita cegah dari awal? Yang pertama sih yang mau saya sampaikan, kita itu sekolah itu memang harus mempunyai komunikasi yang sangat intens sama orang tua. Gitu. Berarti kita harus, komunikasi adalah kunci dari segala masalah mungkin dilema etik ini ya. Dilema etik apapun, komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Baik, terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya wawancara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Eni. Perkenalkan Bu, saya Sukma Wijaya. Kemudian teman saya Purwati Ningsih, dan saya Dewi Handriani. Kami adalah CGP Angkatan 9 Kota Batam. Bertujuan mau melakukan wawancara dengan Ibu Eni. Apa Ibu bersedia untuk kami wawancara? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Kita hari ini mau wawancarai mengenai dilema etika Ibu. Nah, saya mau mengawali pertanyaan saya tentang selama ini Bu, apa Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Bisa, kayaknya pernah juga kami lakukan. Misalkan gini, kadang-kadang kita sama anak-anak ya Pak ya, kita kan hanya tahu kesalahan anak. Mengenai tata tertib nih, kesalahan anak kita kadang-kadang kita kumpulin poin-poin ini. Kita kan kadang-kadang tidak pernah memperhatikan, mengidentifikasi kebaikan-kebaikan apa yang dia buat. Kalau kita menggunakan poin, jangan hanya dipandang poin jeleknya aja. Jadi selama ini Bu, kalau misalnya ketemu dengan masalah
dilema etika, Ibu bagaimana langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan, ya terutama masalah dilema etika nih, bagaimana kita ketemu masalah yang benar dengan yang benar. Bagaimana cara Ibu? Saya sendiri pribadi biasanya tidak melakukan sendiri, Pak. Kami selalu menyelesaikan masalah itu tim, cara kerjasama ya. Saya penasaran nih Bu, ini sepertinya bagus sekali konsep yang Ibu sampaikan. Saya mau tahu prosedurnya itu bagaimana. Misalnya nih ada siswa yang bermasalah dan dilema etika yang terjadi. Prosedurnya bagaimana? Misalnya mulai dari pertama Bu. Panggil dulu. Nah, di situ saya libatkan wali kelas, saya libatkan anaknya, kita panggil, kemudian kita libatkan juga sama humas. Kita tanya dulu permasalahannya apa sih nak, sehingga ibu ditelepon. Nah, akhirnya anaknya menjelaskan bahwa begini Bu kejadiannya. Kita tanyakan dulu ke anaknya gitu, apa masalah yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak itu bahwa dia salah gitu. Jadi kita minta dulu info dari anak yang bersangkutan. Berarti gitu. Melakukan identifikasi masalahnya dulu. Iya, betul. Konsepnya juga berarti berjenjang. Mulai dari wali kelasnya harus ada. Kemudian bagian humas. Betul. Kadang juga kita melibatkan guru BK. Baik Ibu, tadi Ibu udah sebutkan langkah-langkah dan prosedur. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ada hal-hal yang paling efektif untuk pengambilan keputusan yang Ibu ambil berkaitan dengan dilema etika tadi? Dilema etika. Betul-betul kita alurnya kita memang dari bawah dulu gitu. Tanyakan dulu, kita identifikasi dulu apa sih sebenarnya masalahnya itu. Misalkan anak yang tidak masuk sekolah, misalkan seperti itu. Kita panggil anaknya, kenapa kamu tak masuk sekolah, apa masalahnya, kemudian tetap selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa, selalu komunikasi sama wali kelasnya, guru BK. Memang kita libatkan. Nanti kalau misalkan seandainya tidak bisa juga diselesaikan, baru kita tim yang lebih besar lagi, melibatkan kesiswaan, melibatkan guru-guru yang lain. Alur ya Bu ya, mengikuti alur. Kemudian satu lagi, adakah tantangan ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu? Tantangannya kira-kira apa aja? Tantangan pasti ada. Kita takut keputusan yang kita ambil itu merugikan anak, itu yang jelas. Nah, pasti kita betul-betul kita kumpulkan dulu semua datanya, baru kita putuskan. Jangan sampai karena kesalahpahaman kita atau mengambil keputusan sehingga merugikan anak. Jangan sampai seperti itu. Berarti tetap mempertimbangkan prioritas adalah anak. Betul sekali. Oke, Ibu, saya ingin bertanya, untuk kasus-kasus atau permasalahan yang ada, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam membuat sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Sebenarnya kami ada jadwal ya, istilah kita tuh jadwalnya evaluasi atau apa Pak, biasa kita lakukan review ya, review. Tapi tidak dengan kesiswaan, kadang juga melibatkan semua. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang urgent kita langsung mengadakan langsung gitu, tidak menunggu jadwal itu. Jadi bisa langsung diselesaikan di tempat ya? Iya, sesuai dengan kearjenan kasusnya. Betul. Berarti kalau ketika saat urgensi itu kan memang kita membutuhkan keputusan yang cepat itu. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusannya ini berhubungan dengan kasus dilema etika ini? Nah, kita itu saya bilang tadi, saya tidak sendiri ya, mulai dari wali kelas dulu, kemudian guru BK, kemudian kesiswaan, kemudian kami kadang-kadang sama-sama wakil. Nah, kemudian baru ke forum yang lebih besar gitu. Intinya ada tim ya Bu? Iya, ada tim berjenjang memang. Iya, semua berjenjang. Jadi setelah Ibu menyampaikan keputusan itu harus diambil melalui tim dengan cara yang berjenjang. Kemudian kira-kira pembelajaran apa yang
dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini saat mengambil keputusan itu? Baik. Kalau misalkan kita tuh dalam mengambil keputusan, kalau memang data kita cukup, kemudian juga keterbukaan komunikasi, nah itu mudah bagi kita. Jadi kalau bisa tuh tidak ada yang disembunyikan. Jadi komunikasi harus lancar dari baik dari anak juga dia harus terbuka, dari orang tua, kemudian dari kawan-kawan guru pun harus terbuka. Sepertinya selama ini kalau kita kerjakan bersama-sama, insya Allah nggak ada yang sulit. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jawaban Ibu luar biasa, Ibu sebagai kepala sekolah yang luar biasa di SMA Negeri 12 ini. Timnya juga luar biasa juga. Masalah yang ada langsung cepat diselesaikan ya Ibu ya. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Ibu Emi. Saya, Ibu Purwantuningsih dan Ibu Dewi mengucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.